Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dunia MotoGP. Musim 2025 ini benar-benar menjadi panggung kebangkitannya setelah bertahun-tahun berjuang dengan cedera yang membuat banyak orang meragukan apakah dirinya masih bisa kembali ke level terbaik. Namun semua keraguan itu kini terhapus. Marquez tampil begitu superior dengan motor Ducati Lenovo, mendominasi hampir seluruh seri yang digelar. Dari 28 balapan yang sudah berlangsung, ia berhasil meraih 23 kemenangan dan bahkan mencatat sapu bersih 7 seri terakhir secara beruntun. Statistik itu bukan hanya menegaskan kehebatannya, tetapi juga menunjukkan bahwa Marc Marquez telah kembali ke puncak sebagai pembalap yang tidak bisa dihentikan siapapun. Ironinya, dominasi ini berpotensi berakhir di Misano, Italia, kandang dari legenda besar sekaligus musuh lamanya, Valentino Rossi. Bagi penggemar MotoGP, nama Misano selalu identik dengan Rossi. Sirkuit ini adalah rumah dari VR46 Academy, basis dari ribuan tifosi yang selalu membawa bendera kuning dengan nomor 46 di setiap sudut tribun. Rossi menghabiskan sebagian besar karirnya menjadi ikon Italia, pahlawan nasional, sekaligus legenda yang paling dicintai di dunia MotoGP. Namun, justru di sirkuit yang begitu lekat dengan namanya, ada peluang besar bahwa Marc Marquez akan memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025. Sebuah ironi yang mungkin sulit diterima oleh penggemar setia Rossi, karena ini berarti kegagalan sang legenda untuk menghentikan Marquez kini mencapai puncaknya. Kisah kegagalan Rossi dalam menghadang laju Marquez sebenarnya sudah dimulai sejak 2013, saat Marquez pertama kali naik ke kelas MotoGP. Rossi yang kala itu sudah mulai menua mencoba berbagai cara untuk tetap kompetitif. Namun sejak awal jelas bahwa generasi baru dengan agresivitas dan gaya balap yang berbeda telah lahir. Tahun 2015 menjadi puncak rivalitas mereka. Insiden di Sepang, ketika Rossi menendang motor Marquez, menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah MotoGP. Rossi menuduh Marquez bersekongkol membantu Jorge Lorenzo, sementara Marquez merasa diperlakukan tidak adil. Sejak saat itu, hubungan keduanya retak selamanya. Rossi gagal merebut gelar, dan Marquez melaju dengan kecepatan penuh, mengoleksi gelar demi gelar. Bertahun-tahun kemudian, Rossi mencoba melanjutkan warisannya lewat VR46 Academy. Ia ingin membentuk pembalap-pembalap Italia yang bisa menjadi benteng melawan dominasi Spanyol, terutama Marc Marquez. Nama-nama besar lahir dari akademi itu, seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, hingga adiknya sendiri Luca Marini. Namun kenyataannya, meskipun mereka kompetitif, tak ada satupun yang bisa benar-benar menandingi konsistensi dan kekuatan Marquez. Bagnaia sempat menjadi juara dunia, namun musim ini justru tampil kacau dengan sering jatuh dan melakukan kesalahan. Bezzecchi pun akhirnya pasrah, mengakui bahwa Marquez berada di level yang terlalu tinggi untuk dikejar. Dan kini, di Misano, tanah kelahiran Rossi, semua cerita itu kembali terulang dengan cara yang jauh lebih menyakitkan bagi para penggemarnya. Ducati, pabrikan Italia yang dulu pernah gagal memberi Rossi gelar saat ia bergabung pada 2011 hingga 2012, justru kini menjadi kendaraan bagi Marquez untuk meraih kejayaan. Dulu, Rossi berjuang keras dengan Ducati yang terkenal liar dan sulit dikendalikan, hingga akhirnya ia menyerah dan kembali ke Yamaha. Namun Marc Marquez, dengan segala keterbatasan akibat cederanya, justru mampu menjinakkan motor Desmosedici dan mengubahnya menjadi senjata pemusnah yang tak terkalahkan. General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, bahkan sudah merestui momen itu. Ia menyebut bahwa akan sangat menyenangkan jika Marquez bisa mengunci gelar juara dunia di Italia, di kandang Ducati, dan tentu saja di Misano. Pernyataan ini menambah ironi yang menyayat hati fans Rossi. Bagaimana mungkin sebuah pabrikan Italia begitu antusias merayakan gelar seorang pembalap Spanyol di sirkuit yang begitu identik dengan Rossi? Sementara ketika Rossi sendiri memperkuat Ducati, semua yang ia dapat hanyalah kekecewaan? Tetapi inilah kenyataan. MotoGP selalu penuh dengan drama dan ironi. Dan kali ini Rossi harus kembali menelan kenyataan pahit bahwa usahanya menghentikan Marquez telah gagal total. Marc Marquez memang seperti takdir yang datang untuk menghancurkan semua rencana Rossi. Dalam lintasan, Rossi gagal menghentikannya. Lewat akademi pun, Rossi gagal mencetak penerus yang mampu benar-benar mengimbangi dominasinya. Bahkan di ranah warisan emosional,
Rossi harus menyaksikan sirkuit rumahnya berubah menjadi panggung kejayaan Marquez. Tidak ada yang lebih simbolis daripada momen ini. Misano, tempat lahir Rossi, bisa menjadi tempat Marquez merayakan gelar bersama ribuan tifosi yang dulunya mengibarkan nomor 46. Kegagalan Rossi juga sekaligus mempertegas betapa luar biasanya Marc Marquez. Alex Marquez sendiri, sang adik, sudah mengakui bahwa cedera dan masa sulit yang dialami kakaknya justru membuatnya lebih kuat. Marquez yang dulu dikenal agresif kini jauh lebih matang, lebih bijak dalam mengatur strategi, dan lebih tenang dalam mengambil risiko. Hasilnya, ia tampil hampir tanpa celah musim ini. Lawan-lawannya hanya bisa menonton dari jauh, tak mampu mendekat sekalipun. Bahkan Alex yang sempat digadang-gadang bisa menjadi pesaing utama harus mengakui kenyataan bahwa dirinya tertinggal 175 poin. Jarak yang hampir mustahil dikejar. Jika kita bicara soal warisan, kegagalan Rossi menghentikan Marquez bukan berarti menghapus nama besarnya dari sejarah. Justru sebaliknya, kegagalan itu membuat cerita Rossi semakin dramatis. Rossi akan dikenang sebagai legenda yang berusaha mati-matian melawan generasi baru, meski akhirnya kalah. Dan di sisi lain, Marquez akan dikenang sebagai pembalap yang berhasil menaklukkan segalanya, bahkan menembus benteng terakhir yang coba dibangun Rossi. Bagi penggemar netral, apa yang dilakukan Marquez musim ini adalah pembuktian bahwa ia memang layak dianggap salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Ia datang dari masa-masa kelam, penuh keraguan, dan kini kembali dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Jika ia benar-benar mengunci gelar di Misano, itu akan menjadi bukti paling nyata bahwa Marquez telah menulis ulang sejarah MotoGP. Misano yang dulu milik Rossi akan menjadi saksi kejayaan Marquez, dan ini akan menjadi bab baru dalam perseteruan panjang yang tidak akan pernah benar-benar mati. Para tifosi Rossi mungkin akan kecewa, marah, bahkan menolak menerima kenyataan itu. Tetapi sejarah tidak pernah menunggu siapapun. Juara hanya diberikan kepada yang paling layak, dan musim ini, tidak ada yang lebih layak selain Marc Marquez. Rossi boleh gagal menghentikan Marquez, tetapi kegagalan itu justru membuat cerita MotoGP semakin kaya dengan drama, ironi, dan emosi. Rossi tetap legenda, Marquez tetap musuh lamanya, dan Misano akan menjadi saksi bagaimana perseteruan itu menemukan titik akhirnya. Pada akhirnya, inilah kisah tentang dua legenda yang saling terkait dalam garis takdir. Rossi gagal menghentikan Marquez, tetapi kegagalan itu justru menjadi restu yang tak terucapkan bagi Marquez untuk melangkah lebih jauh. Ketika Marquez mengangkat trofi juara di Misano, mungkin di balik sorakan, akan ada keheningan yang menyakitkan bagi para penggemar Rossi. Tetapi disitulah letak keindahan olahraga. Kisah kemenangan selalu lahir dari bayangan kegagalan, dan sejarah selalu ditulis oleh mereka yang mampu bertahan. Jika Rossi pernah berkata bahwa balapan adalah hidupnya, maka bagi Marc Marquez, balapan adalah takdirnya. Dan takdir itu membawanya menuju puncak kejayaan, bahkan di tanah yang seharusnya menjadi milik musuh abadinya. Rossi gagal menghentikannya, tetapi kegagalan itu justru membuat kemenangan Marquez semakin besar, semakin berarti, dan semakin abadi.